Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue pengen ngomongin mengenai mikrofon. Kalau kalian nonton video YouTube gue mulai dari akhir tahun lalu, Desember atau November gitu, sampai sekarang, kalian mungkin akan sering lihat mikrofon ini. Ini adalah mikrofon yang paling sering gue pakai. Ini adalah Audio Technica 2035 dan ada cadangannya. Ini 2050 yang gue pakai buat bikin podcast biasanya. Jadi kalau kalian dengar podcast gue yang ada tandemnya kayak Gadgetainment Podcast, 30-an podcast, itu biasanya pakai dua mikrofon ini. Dan gue nyaman pakai dua mikrofon ini sebenarnya, bahkan sampai gue rekomendasiin di salah satu video gue tentang bagaimana cara gue merekam podcast. Gue kasih tahu kalau gue pakai mikrofon ini, jadi gue nyaman banget sebenarnya. Meskipun ada sedikit hal yang menurut gue membingungkan gitu, atau karena gue nggak ngerti teknisnya aja ya. Kalau gue rekam pakai audio interface gue, dua mikrofon ini punya gain yang berbeda. Jadi ini lebih kecil dibandingkan mikrofon yang gue pakai sekarang. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin secara teknis berbeda, gue nggak tahu penjelasannya, tapi itulah yang terjadi. Dan mungkin banyak yang nanya juga, kenapa sih gue lebih nyaman dengan metode seperti ini, merekam audio untuk video YouTube gue ketimbang yang lain. Teman-teman yang lain ada yang pakai boom mic, ada yang digantung di atas gitu, ada yang pakai lavalier. Tapi kalau gue lebih nyaman kayak gini. Kenapa? Karena pertama, secara estetik, menurut gue lebih membedakan gue dibanding yang lain. Ini adalah metode yang paling familiar buat gue karena gue juga ngerekam podcast dan metodenya pun sama seperti ini. Meskipun ada kekurangannya. Kalau untuk YouTube gue nggak bisa pakai pop filter. Kalau buat podcast gue pakai pop filter. Cuman kalau pakai pop filter pas lagi bikin video YouTube itu jadinya ngalangin muka gue. Yang aneh aja. Ini jatuhnya kayak face filter nanti, muka gue di filter, ya kan nggak kelihatan. Dan makin kesini, gue tuh makin serius ngurusin audio di channel YouTube gue dan juga di podcast gue. Karena gue mulai rajin juga nge-podcast, akhirnya. Rajin lagi nge-podcast setelah sekian lama. Dan maka karena itu, gue berencana untuk upgrade. Dan upgrade yang gue pilih adalah ini. Ini adalah mikrofon Dynamic Shure SM7B. Dan ya, ini berbeda sama dua mikrofon ini. Karena ini adalah kondenser, ini dynamic. Bedanya apa? Secara garis besar, bedanya gini. Pertama gue taruh dulu, pegal. Jadi untuk gampang ya, bedanya adalah mikrofon dynamic itu nggak butuh phantom power. Sedangkan kalau kondenser kayak ini, itu butuh phantom power. Apa itu phantom power? Itu adalah listrik yang kecil sebenarnya, nggak terlalu kelihatan. Tapi itu bisa menyalakan membran yang ada di mikrofon ini supaya bisa menangkap gelombang suara. Jadi kalau kalian buka mikrofon ini, entah yang dynamic ataupun yang kondenser sebenarnya, kalau kalian buka itu ada yang namanya transducer. Dan transducer itu punya dua metode atau dua cara untuk bisa bekerja. Yang pertama kalau kondenser itu isinya membrannya itu lebih banyak komponen elektroniknya. Jadi makanya butuh phantom power. Sedangkan kalau dynamic itu enggak. Itu mostly adalah coil tipis dan juga magnet. Jadi tidak terlalu banyak komponen listriknya. Jadi kalau di compare gitu, dibandingin antara dynamic dan juga kondenser, ini total berbeda. Treatmentnya berbeda. Jadi kalau ini jatuh karena banyak komponen listriknya, akan lebih gampang rusak ketimbang si dynamic gitu. Jadi gue udah lama nggak pakai mikrofon dynamic. Gue selama ini pakai kondenser. Makanya gue pengen upgrade. Gue pengen coba mikrofon dynamic, dan yang gue pilih adalah ini. Kenapa yang gue pilih adalah Shure SM7B? Karena budgetku mentok di situ. Sebenarnya kalau dari sisi harga ini lumayan mahal dibandingkan dua ini. Bahkan harga satu ini bisa dapat dua ini. Jadi lumayan banget harganya. Jadi ya nggak pakai lama, langsung aja kita unboxing. Lupa gue. Ini gue singkirin dulu mic yang satu lagi. Gue takut jatuh. Hampir jatuh barusan. Oke, jadi ini adalah mikrofonnya Shure SM7B dan kotaknya lumayan kayak kotak sepatu ukurannya ya. Jadi di sini dijelaskan isinya adalah si mikrofonnya dan juga dapat windscreen-nya. Berarti nggak dapat shock mount kayak di sini, nggak dapat stand juga nggak. Cuma dapat mikrofon dan juga windscreen aja. Dan oke, kita buka. Ini bukanya kayak kotak sepatu beneran ya. Ini beneran kayak kotak sepatu sih sebenarnya bentuknya dan kemasannya. Dan ini udah dibuka sama yang jual ya, mungkin untuk kartu garansi dan lain-lain. Jadi ya ini ada kartu garansi, kemudian ini ada ya panduan penggunaan dan lain-lain. Dan di sini dapat semacam kayak velcro ya. Gue kurang paham ini untuk di bagian mananya.
Kemudian ketika dibuka nih ada mikrofonnya, dan di bagian sini ada windscreen-nya. Dan udah gini doang kayaknya isinya. Ini windscreen-nya. Oke, kemudian ini adalah mikrofonnya dan agak berat ya. Wow, ini berat loh. Ini agak berat ya, di luar dugaan gue. Oke, ini ada apa nih? Ini kayak plate gitu. Besi. Mungkin untuk di bagian belakang kali ya? Ya kayaknya untuk plate penutup di bagian belakang sini. Entah benar atau tidak, tapi ada nih satu. Dan udah, isinya cuma itu doang. Isinya cuma itu aja. Ntar gue sapuin. Oke, jadi ini adalah mikrofonnya. Dan di luar dugaan gue, ini lebih berat dibandingkan mikrofon gue yang ini dan yang tadi gitu. Ini berat banget sih. Dan kalau kita lihat mikrofonnya ini ada colokan XLR-nya di sini. Dan ini ada putaran untuk ngunci stand-nya. Ini ada adapternya juga untuk ukuran yang lebih kecil, mount-nya. Ya, di sini ada. Kemudian dan paling tinggal ini aja nih, si windscreen-nya. Dan kalau untuk masang windscreen-nya ini bisa kalian lepas kayak gini, kemudian diganti ini. Ini gue sarankan untuk diganti dengan yang ini kalau kalian pengen ngomong dengan jarak super deket kayak gini, yang really close talk gini. Ini bisa membantu mengurangi angin dari nafas kalian. Karena kalau terlalu dekat kadang-kadang ya gitulah, jatuhnya kayak ASMR. Dan mungkin kalau kalian penasaran sebenarnya kenapa gue upgrade-nya itu bukan ke mic jenis kondenser lagi, tapi malah ke dynamic, yang secara hierarki mungkin bagi sebagian orang dynamic itu tidak lebih bagus dibandingkan kondenser. Ada yang beranggapan seperti itu karena harganya itu biasanya kondenser lebih mahal dibandingkan dynamic. Tapi gue malah upgrade ke dynamic. Kenapa? Karena masalah kebutuhan. Kondenser ini sangat-sangat sensitif, jadi bisa menangkap suara yang bisa dibilang high frequency dan juga suara yang menurut gue itu tidak perlu. Itu bisa ke-capture dengan baik di sini. Dan itu ketika gue butuh proses produksi cepat, itu agak sedikit menyusahkan buat gue. Dengan audio yang hasilnya bagus sebenarnya, tapi proses editingnya jadi lebih panjang, menurut gue gitu. Kadang gue nggak butuh kadar detail yang terlalu tinggi untuk audio-audio tertentu. Tapi mikrofon ini bisa memberikan itu gitu. Jadi dikasihnya super detail sebenarnya. Tapi ya kebutuhan, gue nggak butuh yang terlalu detail, tapi tetap hasilnya bagus dan gue butuh yang ringkes gitu. Akhirnya ya udah deh gue pilih dynamic aja deh, dan dynamic yang ternyata lumayan recommended ya jatuhnya di Shure SM7B ini. Dan ini adalah mikrofon yang cukup banyak dipakai buat podcast. Untuk audionya kayak gimana, hasilnya kayak gini. Dan kalian sedang mendengarkan suara gue, Wisnu Kumoro, tanpa diedit, tanpa dikasih efek apapun. Ini adalah hasil rekaman murni dari dua mikrofon yang lagi gue coba berbarengan. Ini ada Shure SM7B dan juga ada Audio Technica 2035 dan keduanya direkam menggunakan Zoom H6. Dan ini langsung seperti apa yang kalian dengar ya. Bagaimana menurut kalian perbedaannya? Dan ya sebenarnya gitu aja yang pengen gue ceritain kepada kalian. Jadi gue upgrade mikrofon dan jangan kaget kalau nanti mungkin kualitas audionya agak sedikit berbeda. Tapi ya itu adalah masa-masa adjustment gue. Semoga nanti kalian suka dengan hasil gue menggunakan mikrofon ini. Dan ya kalau kalian ada pertanyaan, ada masukan juga mengenai video pembahasan mengenai audio kayak gini, bisa sampaikan di bagian komen atau sampaikan langsung ke gue di Instagram dan juga Twitter gue. Dan juga dengerin podcast gue karena gue lagi sering bikin podcast. Kalian bisa dengerin Wisnu Kumoro Podcast, udah ada di Spotify, ada di Apple Podcast, ada di Google Podcast. Jadi silahkan pilih platform favorit kalian, silahkan. Dan juga paling itu aja ya. Gue inget-inget lagi apalagi yang mau gue sampaikan ya. Ya paling itu doang deh. Untuk link pembeliannya sebenarnya kalian bisa cari sendiri di e-commerce favorit kalian. Gue nggak berafiliasi dengan toko manapun, jadi silahkan cari aja di e-commerce. Pastikan barangnya ori, hati-hati. Bukan yang bekas, bukan rekondisi. Pastikan barangnya ori. Cari toko yang bisa kalian percaya secara batin lah ya. Toko yang agak bagus itu gampang kelihatan kok sebenarnya. Jadi ya pilih baik-baik. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan video ngobrol-ngobrol santai jatuhnya kayak gini, nggak terlalu
yang ribet-ribet, nggak terlalu banyak b-roll gitu. Kalian suka yang kayak gini, kasih tahu juga ke gue ya, karena gue lagi pengen bikin video unboxing lebih sering, karena banyak barang baru yang jarang gue bikin video unboxingnya di YouTube. Jadi ya, masukan dari kalian sungguh berarti. Dan Wisnu Kumoro pamit, dadah.